Yang perlu kita pahami, jika aset Allah tanpa batas, kenapa kita tidak semua dijadikan kaya, ikhwan? Kenapa tidak semuanya naik mobil Alphard, naik mobil mewah-mewah? Kenapa? Kenapa ada yang naik mobil Alphard, ada yang jalan kaki, ada yang mobilnya belum lunas, ada yang motor butut, ada yang naik sepeda, sepedanya rusak di jalan? Kenapa beda-beda? Karena kalau Allah mau kasih kaya semua mudah, tapi Allah punya hikmah di balik ini semua. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, dua hikmah yang Allah isyaratkan, tentu lebih daripada ini. Di antaranya yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadari ma yasha." Seandainya Allah bentangkan rizki kepada hamba-hambanya, Allah kasih banyak-banyaknya, labaghaw fil ard, maka mereka akan melampaui batas. Manusia tidak kuat jika dikasih kaya. Allah berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sungguh manusia itu benar-benar akan melampaui batas tatkala dia merasa dirinya sudah kaya. Orang kalau sudah kaya, sombong dan angkuh, kita tidak bisa mengontrol diri kita. Bayangkan kalau antum dulunya naik sepeda, sepedanya butut, ya, antum insyaallah tawadhu ya. Terpaksa tawadhu ya. Tapi kalau antum naik mobil misalnya harganya 5 miliar, susah tawadhu, susah. Apalagi antum naik mobil sambil kacanya dibuka. Waduh, susah untuk apa? Tawadhu. Manusia berat, manusia tidak bisa mengontrol hatinya. Dia bilang saya kaya tapi saya tawadhu, susah. Maka dia mentang-mentang, maka dia melampaui batas. Itu sifat manusia. Allah mengatakan, kalau Allah bentangkan rezeki kepada mereka, labaghaw fil ard, maka mereka akan melampaui batas. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah turunkan dengan kadar yang Allah kehendaki. Itu serah Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Sungguhnya setiap perkara kami punya asetnya, apapun Allah punya. Mau emas, mau perak, mau harta, apapun Allah punya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Namun kami tidak turunkan kecuali dengan kadar yang Allah kehendaki. Jadi di antara hikmah pertama, Allah tidak jadikan semua orang kaya karena kekayaan menjadikan orang bisa melampaui batas. Ini kenyataan yang terjadi. Ada orang miskin tiba-tiba kaya, sombong angkuh pamer, disebut istilahnya OKB, orang kaya baru. Ada enggak di sini OKB? Orang kaya baru punya sedikit-sedikit sudah bikin status terus, baru kaya ya. Orang biasanya kalau udah lama kaya tidak begitu, ini baru udik-udik, baru pamer-pamer, norak, itu biasanya OKB. Orang kaya apa? Baru. Tidak bisa mengontrol dirinya. Hikmah yang kedua yang diantaranya Allah isyaratkan, bahwasanya dunia ini adalah dunia tempat ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjalankan roda kehidupan dengan sistem yang ada, itu ada yang kaya dan yang miskin. Kalau semua kaya enggak akan jalan kehidupan di atas muka bumi ini. Kalau semuanya miskin juga tidak akan berjalan. Siapa yang memerintah, siapa diperintah. Makanya ada yang ditakdirkan sebagai si kaya dan ada yang ditakdirkan sebagai si miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang mengatur di antara mereka kehidupan mereka, rezeki mereka, dan kami jadikan sebagian mereka lebih tinggi daripada sebagian yang lain dalam urusan rezeki. Buat apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, agar sebagian yang lain sebagian bisa menggunakan sebagian yang lain. Ada yang memerintah, ada yang diperintah. Masing-masing ada ujiannya. Ya. Ada yang kaya dengan ujiannya, yang miskin juga dengan ujiannya. Sehingga kalau orang bertanya, kenapa kita tidak semua kaya? Enggak, karena dunia ini ujian.